YouTube channel aku di channel Di Edukasi. Kali ini kita mau ngebahas tentang perekonomian Indonesia dan perkembangan tentang pertumbuhan perekonomian di Indonesia beserta perdagangan yang ada di Indonesia. Membahas cangkuknya adalah ekspor dan impor. Di sebelah saya sudah ditampilkan beberapa proyeksi untuk pertumbuhan perekonomian dan diramalkan pertumbuhan perekonomian tahun 2020 di angka 5,5%. Walaupun dilanda dengan pandemi COVID-19 sampai dengan tahun 2021 dan diramalkan masih ada sampai dengan awal tahun 2022, namun secara internasional tetap optimis untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,5%. Nah, secara yang ada di pemerintah Indonesia, Bank Indonesia sendiri memprediksikan masih juga di angka 4,2% dengan level status PPKM yang tadinya kita ada di level 4, lalu berharap bisa turun nanti ke level 1 dan pertumbuhan perekonomian bisa membaik lagi tumbuh di angka 4%. Namun jika teman-teman melihat ada gambar grafik di sebelah adalah gambar grafik dari proyeksi perekonomian Indonesia yang dibuat dari Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ bahwa terdapat beberapa sektor yang bertanda merah dan itu mengartikan bahwa selama tahun 2020 dan digambarkan sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan pertumbuhan perekonomian. Jadi teman-teman, kan kita juga semua tahu ya pada tahun 2020 kemarin awal mula COVID-19. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling besar sektor perekonomian yang mengalami penurunan yaitu pada sektor transportasi dan juga akomodasi makanan dan minum. Karena apa? Karena memang untuk akomodasi dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya ini kan terhambat ya dari awal kita menerapkan kebijakan ya, yang saya maksud kebijakan PSBB, lalu sekarang adalah PPKM. Inilah yang menyebabkan kenapa dua sektor tersebut bisa turun dari pertumbuhan perekonomian. Dan sektor perekonomian yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi terdiri dari sektor kesehatan dan juga pengadaan air. Hal ini dikarenakan memang paling banyak belanja itu ya diharapkannya pada Kementerian Kesehatan, yaitu untuk alat-alat alkes dan juga obat-obatan demi penyembuhan dari pandemi COVID-19. Nah, selain itu ada juga sektor dari pengadaan air. Ya seperti yang kita tahu mungkin semua kan dari kita stuck ya di rumah. Jadi mau nggak mau dari segi mungkin bayaran listrik, lalu bayaran air, semuanya jadi meningkat teman-teman. Ya ini tadi memang karena dari sisi negatifnya diakibatkan dari wabah pandemi COVID-19, mungkin pengeluaran kita bertambah, tapi ada dampak positifnya juga, pertumbuhan dari sektor rumah tangga itu juga bisa meningkat karena adanya konsumsi walaupun kita tetap tinggal di rumah. Nah teman-teman, selanjutnya aku pengen bahas tentang keadaan ekspor dan impor yang ada di negara Indonesia. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa sehebat apapun suatu negara tentunya masih membutuhkan kegiatan ekspor dan impor. Tujuan utamanya adalah untuk menjalin kerjasama, selain itu untuk membentuk suatu kegiatan simbiosis mutualisme. Memenuhi kebutuhan yang memang tidak dimiliki pada negara kita bisa mengimpor barang-barang dari negara luar dan juga kita bisa mengekspor hasil bumi yang ada di negara kita agar bisa terjual sampai dengan kancah internasional. Nah teman-teman, di sebelah sini aku kasih tahu ada beberapa negara-negara tujuan impor dan juga ekspor yang dilakukan sama negara Indonesia ya. Jadi contohnya aja gini, Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam, contohnya kayak sayuran, buah-buahan gitu ya. Nah seringkali mungkin teman-teman nggak tahu kalau misalkan ternyata sayuran kita itu ada loh yang diekspor sampai dengan Brunei. Nah, mungkin kalau contoh lainnya untuk dari kegiatan import adalah seperti besi, nikel yang memang itu tidak bisa dibuat di negara kita dan juga beberapa teknologi yang tidak bisa didapatkan di negara kita dapat membelinya dari negara lain dalam bentuk import. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada beberapa struktur-struktur ekspor yang memang terbesar di negara kita. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Mungkin yang teman-teman juga nggak tahu ya selama ini bahwa negara Indonesia juga bisa mengekspor dalam bentuk industri dan juga pertambangan. Nah untuk negara-negara tujuannya masih berhubungan sama tadi yang ada di gambar sebelumnya. Nah teman-teman, sekarang di sebelah aku sudah ada beberapa kelompok import yang mengalami kenaikan dan juga import yang mengalami penurunan. Nah kalau teman-teman bisa tahu bahwa di negara Indonesia ini memang tidak semua teknologi dan juga sumber daya alam bisa kita miliki sendiri. Oleh sebab itu tidak ada salahnya untuk kita mengimport dan memang di sini juga sudah ada perincian-perincian ya bahan-bahan apa saja yang memang selama ini kita import dari negara lain. Karena memang pada dasarnya prinsip efisiensi dijadikan
jadikan prinsip utama untuk kita melakukan kegiatan impor. Bisa jadi gini teman-teman, mungkin kalau kita membuat sendiri biayanya jauh lebih mahal, tapi kalau kita impor dari negara luar biayanya jauh lebih murah. Tapi memang akan pro kontra dengan rasa nasionalisme, di mana biasanya orang-orang juga banyak berpikir kan negara Indonesia bisa buat sendiri, kenapa sih harus diimpor? Oke teman-teman, sekian dulu untuk sharing dari keadaan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Adapun materi hari ini aku dapat dari paparan Kementerian Keuangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.